warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik bersama kakak Reza Aprilia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Simak terus videonya ya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, adik-adik masih ingat kan bahwa salah satu ciri makhluk hidup ialah bertumbuh dan berkembang. Manusia adalah makhluk hidup. Kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini, ada gambar bayi sampai orang dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan terjadi sejak manusia masih dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan semakin besar dari bayi sampai dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan terhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah adik-adik di rumah tahu perubahan apa yang dialami oleh Udin pada gambar tersebut? Nah adik-adik, ini adalah gambar Udin saat masih bayi, saat hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Kemudian dia belajar merangkak, lalu belajar untuk berjalan. Jadi perubahan apa yang bisa kita lihat? Perubahan yang dialami Udin dari kecil hingga sekarang adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita bertumbuh dan bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Nah anak-anak, apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sama seperti Udin? Pasti semuanya mengalami ya pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, cobalah kalian mencari informasi dengan orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami dari kecil sampai sekarang. Bisa tentang bagaimana kalian merangkak, pada umur berapa kalian bisa makan sendiri, seperti itu anak-anak ya. Kemudian, kalian juga bisa menanyakan tentang tinggi badan, berat badan kalian dari tahun ke tahunnya seperti apa. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh dari pertumbuhan. Sedangkan kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Jadi kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Di sini kita akan menari gerakan tepuk tangan. Adik-adik boleh mencoba ya di rumah. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu dibalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk tangan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, bahkan 10 jari. Oke anak-anak, badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun juga mengalami perkembangan loh. Nah, pada kelas 1, kita belajar yang namanya nama dan lambang suatu bilangan, bahkan bilangan puluhan. Lalu kita belajar bilangan ratusan, bilangan ribuan. Dan sekarang kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Mari kita pelajari tentang penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik penyimpanan untuk meningkatkan kemampuan kita. Ayo kita belajar penjumlahan bilangan ribuan. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita mau belajar dulu penjumlahan yang tanpa teknik menyimpan. Kak Citra punya penjumlahan ini, 2653 ditambah 3302. Nah, kita susun ke bawah dulu adik-adik. Lalu kita jumlahkan dari satuannya.
ingat ketika kita membuat penjumlahan bersusun ke bawah ini, cara pendek ini harus diletakkan sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, lalu ribuan dengan ribuan. Kita jumlahkan dari belakang adik-adik. 3 ditambah 2 ya 5. 5 tambah 0 5. 6 tambah 3 9, lalu 2 tambah 3 ya 2 tambah 3 adalah 5. Berarti hasil penjumlahan ini adalah 5.955. Tidak ada teknik menyimpan ya. Kita masih punya contoh lagi nih. Kerjakan latihan berikut ini ya. Kak Citra punya penjumlahan ini. Nah, sebelum Kak Citra bahas, kalian bisa pause dulu untuk video Kak Citra ini. Kalian coba kerjakan deh soal dari Kak Citra ini. Ya, baru nanti kalau kalian sudah menjawab, kalian play lagi. Kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian dan jawaban Kak Citra benar. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 ya 9. 6 ditambah 2 8, lalu kita beri tanda titik. 1 tambah 5 6, berarti hasilnya 6.897. Soal berikutnya 4.025 ditambah 1.102. Nah, kita tambahkan nih 5 tambah 2 ya 7. 2 tambah 0 ya 2. 0 tambah 1 1. 4 tambah 1 5, berarti hasilnya 5.127. Soal berikutnya adik-adik 7.143 ditambah 1.602. 3 ditambah 2 5. 4 ditambah 0 4. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 1 8, berarti hasilnya 8.745. Ini tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita belajar untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahan 1.200 ditambah 2.900 ya. Sama seperti tadi, caranya kita jumlahkan dulu satuannya, yang paling belakang dulu satuan dengan satuan. 0 ditambah 0 0. 0 ditambah 0 0. 2 ditambah 9 berapa adik-adik? 2 ditambah 9 ya 2 ditambah 9 itu 11 Kak Citra. Maka kita menulisnya di sini bukan 11, tapi kita tulis dulu angka akhirnya. Angka akhirnya adalah angka 1. Maka angka 1 yang di depan tadi 11 ya adik-adik ya, kita simpan ya, kita simpan di depan sini ya, kita jadikan tuliskan di atas ribuannya ini. Berarti nanti kita jumlahkan 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Jadi hasilnya 4.100. Ini yang namanya teknik menyimpan. Kita lihat contoh yang lain adik-adik. Di sini ada penjumlahan 5.176 ditambah 4.328. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 6 ditambah 8 adalah ya 6 ditambah 8 itu 14. Apakah langsung kita tulis 14? Tidak adik-adik, kita tulis angka yang terakhir yaitu angka 4. Lalu angka satunya kita simpan di depannya ya, di depan penjumlahan yang ini. Berarti di atasnya dari penjumlahan yang 7 ditambah 2. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ini. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 2 10. Berarti kita tulis di sini ya, kita tulis 0. Lalu kita menyimpan 1. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 3 5. Lalu depannya kita jumlahkan lagi karena tidak ada yang menyimpan ya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi jawabnya yang ini adik-adik.
Lalu kita coba lagi ya. 5.730 ditambah 2.419. 0 ditambah 9. Ya, 9. 3 ditambah 1. 4. 7 ditambah 4. 7 ditambah 4, 11. Maka kita tulis 1 dan masih menyimpan 1. Nah, di sini ya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8.149. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya. 4.729 ditambah 2.863. 9 ditambah 3 sama dengan ya 12. Kita tulis 2, menyimpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6. Ya, 3 tambah 6, 9. Lalu 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 itu 15. Maka di sini kita tulis berapa adik-adik? Ya, kita tulis 5. Lalu masih menyimpan 1. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya di sini 7. Berarti jumlah semuanya adalah 7.592. Begitu adik-adik cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baiklah adik-adik, itulah tadi pembelajaran kita tentang tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa untuk terus dipelajari ya di rumah. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.